dianggap brutal dan mengerikan. Beginilah pola latihan pasukan elit TNI Angkatan Laut. Pasukan khusus atau elit yang dimiliki TNI begitu disegani dunia. Banyak prestasi yang ditorehkan para prajurit tanah air. Pasukan elit dunia sejatinya sudah dikenal sejak awal abad ke-20 dan berkembang pesat selama Perang Dunia Kedua. Pasukan elit biasanya merupakan kelompok kecil yang sangat terlatih dan dipersenjatai dengan senjata khusus. Dari Mantra Laut, TNI Angkatan Laut memiliki beberapa pasukan elit, seperti dilansir TNI Angkatan Laut Mil ID. Sejatinya keberadaan pasukan elit TNI Angkatan Laut dirintis sejak tahun 1960-an. Ya, TNI Angkatan Laut sendiri memiliki 3 pasukan elit. Di antaranya adalah Yon Taufit, Batalion Intai Amfibi, Kopaska, Komando Pasukan Katak, dan Denjaka, Detasemen Jala Mangkara. Pasukan ini terdiri dari prajurit-prajurit terbaik yang dimiliki TNI. Tidak mudah seorang prajurit TNI Angkatan Laut untuk bergabung menjadi pasukan khusus ini. Mereka harus melewati seleksi ketat dan latihan yang luar biasa berat. Bahkan banyak pihak mengatakan bahwa latihan pasukan elit ini sangat mengerikan dan brutal. 1. Yon Taufit. Batalion merupakan satuan elit dalam Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dahulu satuan ini bernama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Tak semua prajurit marinir bisa bergabung dalam Yon Taufit. Untuk bisa menjadi anggota Yon Taufit, mereka harus diseleksi sesuai dengan persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Seperti dilansir sumber yang sama, metode pelatihan Yon Taufit dibagi dalam beberapa tahap, misalnya medan darat, udara, laut, dan bawah air. Pendidikan Yon Taufit dilakukan selama 9 bulan dan bertempat di Pusdiksus, Kontikmar, yang kemudian dilanjutkan ke Pusat Pendidikan Pertempuran Marinir di Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur. Selain di Karangtekok, Pusat Pur di Purwoboyo, Batur Malang, Asem Bagus, Situbondo, Bandungan, Situbondo, Jampang Tengah, Sukabumi, Bayoran, Banyuwangi, dan Silogiri. Nah, sedangkan latihan-latihan yang harus mereka jalani adalah selam kedalaman, selam tempur, infiltrasi bawah air, selam SAR, pengintaian hidrografi. Bahkan untuk materi menembus gelombang, para siswa Yon Taufit harus menaklukkan pantai selatan Jawa yang dikenal dengan gelombang yang rata-rata tingginya lebih dari 10 meter. Berenang jarak jauh merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan siswa Yon Taufit. Mereka harus bisa menyeberangi Teluk Poncomoyo sejauh sekitar 12 km. Di sana, para siswa dihadapkan pada kondisi laut yang mempunyai arus kuat dan gelombang yang tinggi, serta jarak jauh dengan batas waktu yang ditentukan. Salah satu latihan yang dikenal mengerikan adalah para personil Yon Taufit diminta untuk berenang dengan tangan dan kaki terikat. 2. Kopaska. Kopaska merupakan pasukan elit atau khusus dalam TNI Angkatan Laut. Kopaska secara resmi didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk ditugaskan dalam masalah Irian Jaya. Pasukan ini sejatinya sudah ada sejak 1954. Perekrutan Kopaska biasanya diadakan setahun sekali. Hanya personil TNI Angkatan Laut non-marinir yang boleh mendaftar. Pendidikan Kopaska diawali dengan indoktrinasi. Mereka digembleng untuk bisa mencapai keahlian khusus menyelam dan pertempuran bawah air. Bahkan fase pertama latihan selama 1,5 bulan ditutup dengan Minggu Neraka atau yang dikenal dengan Hell Week bagi siswa calon Paska. Hell Week begitu mengerikan. Dalam buku Spesialis Pertempuran Laut Khusus, setiap calon Paska tak pernah tahu kapan rangkaian Hell Week akan dimulai. Bisa saja tiba-tiba saat mereka belajar di kelas atau saat tidur terlelap. Tiba-tiba mereka bisa dibangunkan untuk mengarungi lautan di gelapnya malam, atau mungkin saat terlelap baru 10 menit mereka langsung disuruh untuk halang rintang, push up dan pull up, atau mungkin digebuki oleh instruktur dan pelatih untuk melatih mental. Nah, biasanya hari Hell Week dibuka dengan ritual melahap. Nasi komando merupakan hasil adukan dari nasi, lauk pauk, telur mentah, minyak ikan, dan terasi. Makanan tersebut ditaruh dalam satu tempat. Kemudian siswa Paska diminta untuk makan nasi komando secara bergiliran. Jika ada yang muntah di tempat itu, maka yang berikutnya tetap harus memakan nasi komando itu hingga habis.
Sebagai pelepas dahaga, minuman yang diberikan adalah jamu brotowali. Jamu ini memang menyehatkan, tapi mungkin merupakan minuman paling pahit sedunia. Setiap hari porsi tekanan terus ditambah hingga benar-benar memaksa seseorang untuk bertahan di titik maksimal. Siswa Kopaska juga harus terlatih untuk berenang dengan kaki dan tangan terikat. Fase selanjutnya adalah pembinaan kelasa selama 2,5 bulan plus sebulan praktek. Teori yang didapatkan antara lain pengintaian pantai, demolisi, dan sabotase. Tahap berikutnya masuk dalam pendidikan komando. Pada tahap ini, siswa pasca dihadapkan pada materi perang darat dan unconventional warfare. Pendidikan komando ini akan dijalani selama 4 bulan dan penyesuaian materi sesuai keperluan pendidikan Kopaska. Masih dari sumber yang sama, dalam fase ini terdapat materi pelolosan tawanan yang benar-benar menimpa mental. Latihan ini dikenal brutal dan tanpa ampun. Mereka akan mendapat siksaan fisik bertubi-tubi dari pelatih yang berperan sebagai musuh. Apabila siswa tertangkap, tulis TNI Angkatan Laut. Lulus dari pendidikan komando, siswa dikirim ke sekolah untuk mempelajari terjun payung militer. Nah, tahap selanjutnya adalah sabotase, kontra-sabotase, dan intelijen tempur yang dijalani selama 2 bulan. Sampai di situ, baru mereka masuk dalam tahap akhir, yaitu pendidikan penghancuran bawah air. Mereka akan digandeng teknik menjinakkan ranjau, patroli pantai, penyelamatan laut dalam, sirkuit close, sirkuit, dan sabotase kapal musuh dengan torpedo berjiwa. Pendidikan Kopaska yang hampir 1 tahun itu ditutup dengan digelarnya Operasi Amfibi Khusus. 3. Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara merupakan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang di dalamnya merupakan satuan gabungan personil Taufid dan Kopaska. Pola rekrutmen dimulai sejak pendidikan dan komando. Anggota Denjaka menjalani pendidikan di Bumi Marinir, Cilandak, dan harus menjalani pendidikan penanggulangan teror aspek laut selama 6 bulan. Tahap awal siswa akan diberi materi intelijen, teknik dan taktik anti-teror, dan lainnya. Nah, untuk tahap selanjutnya, siswa Denjaka mendapatkan materi kecakapan dan peningkatan kemampuan kualifikasi Taufid dan Pasca. Mereka akan diajarkan lebih lanjut soal teknik merebut dan menguasai instalasi di laut seperti kapal atau pelabuhan yang disandra. Penguasaan taktik dan teknik operasi clandestine aspek laut. Ada juga materi pelolosan diri, pengendapan, dan ketahanan interogasi. Dianggap brutal dan mengerikan. Beginilah pola latihan pasukan elit TNI Angkatan Laut. Pasukan khusus atau elit yang dimiliki TNI begitu disegani dunia. Banyak prestasi yang ditorehkan para prajurit tanah air. Pasukan elit dunia sejatinya sudah dikenal sejak awal abad ke-20 dan berkembang pesat selama Perang Dunia Kedua. Pasukan elit biasanya merupakan kelompok kecil yang sangat terlatih dan dipersenjatai dengan senjata khusus. Dari Mantra Laut, TNI Angkatan Laut memiliki beberapa pasukan elit, seperti dilansir TNI Angkatan Laut Mil ID. Sejatinya keberadaan pasukan elit TNI Angkatan Laut dirintis sejak tahun 1960-an. Ya, TNI Angkatan Laut sendiri memiliki 3 pasukan elit. Di antaranya adalah Yon Taufid, Batalion Intai Amfibi, Kopaska, Komando Pasukan Katak, dan Denjaka, Detasemen Jala Mangkara. Pasukan ini terdiri dari prajurit-prajurit terbaik yang dimiliki TNI. Tidak mudah seorang prajurit TNI Angkatan Laut untuk bergabung menjadi pasukan khusus ini. Mereka harus melewati seleksi ketat dan latihan yang luar biasa berat. Bahkan banyak pihak mengatakan bahwa latihan pasukan elit ini sangat mengerikan dan brutal. 1. Yon Taufid Batalion merupakan satuan elit dalam Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dahulu satuan ini bernama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Tak semua prajurit marinir bisa bergabung dalam Yon Taufid. Untuk bisa menjadi anggota Yon Taufid, mereka harus diseleksi sesuai dengan persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun.
Seperti dilansir sumber yang sama, metode pelatihan Yon Taufik dibagi dalam beberapa tahap, misalnya medan darat, udara, laut, dan bawah air. Pendidikan Yon Taufik dilakukan selama 9 bulan dan bertempat di Pusdiksus, Pontianak, yang kemudian dilanjutkan ke Pusat Pendidikan Pertempuran Marinir di Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur. Selain di Karangtekok, Pusat Pur di Purwoboyo, Batur Malang, Asam Bagus, Situbondo, Bandungan, Situbondo, Jampang Tengah, Sukabumi, Bayoran, Banyuwangi, dan